Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Pendidikan Agama Islam kelas D jurusan akuntansi akan menjelaskan materi tentang bab 10 tentang masyarakat madani dalam perspektif Islam. Dengan beranggotakan saya sendiri ada Rahmat Kurnia dengan NPM 203403067 dan Resta Setiana Ramadan 203403127 dan Riki Muhammad Fauzan 203403159. Langsung saja ke materi. Materi pertama, konsep masyarakat madani. Konsep masyarakat madani pada awalnya berkembang di baratkan, tetapi mereka mengartikan civil society. Konsep yang diajukan oleh Anwar Ibrahim yaitu hendak menunjukkan bahwa masyarakat yang ideal adalah kelompok masyarakat yang memiliki peradaban maju. Dalam menjelaskan dasar ulama masyarakat madani adalah persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada suatu pedoman hidup, menghindarkan diri dari konflik dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan dan hidup dalam satu persaudaraan. Pengertian masyarakat madani. Muhammad Rashid menyatakan civil society diartikan masyarakat yang berbudaya, yaitu suatu masyarakat yang saling menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Nurkolis Majid memandang bahwa masyarakat madani dalam perspektif Islam bukan terjemahan dari civil society. Menurutnya, referensi masyarakat madani ada pada kota Madinah, sebuah kota yang sebelumnya bernama Yastrib di wilayah Arab yang dipimpin secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW di masa lalu. Pernah membangun peradaban tinggi, kata Madinah berasal dari bahasa Arab yaitu Madaniyah yang artinya peradaban. Pengertian masyarakat madani. Jadi, masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dan membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Lanjut materi 2. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Perbedaan masyarakat madani dengan civil society. Civil society merupakan buah modernitas, sedangkan modernitas adalah buah dari gerakan Renaissance, gerakan masyarakat sekuler yang meminggirkan Tuhan. Sehingga civil society mempunyai moral transendental yang rapuh karena meninggalkan Tuhan. Masyarakat madani lahir dari dalam buaya dan asuhan petunjuk Tuhan. Dari alasan ini, Ma'arif mendefinisikan masyarakat madani sebagai sebuah masyarakat yang terbuka, egaliter, dan toleran atas landasan nilai-nilai etik moral transendental yang bersumber dari wahyu Allah. Masyarakat madani dalam perspektif Islam. Umatan wahidah. Ungkapan ini terdiri dari dua kata yaitu ummah dan wahidah. Ummah yang berarti masyarakat, sedangkan wahidah berarti satu. Hal ini sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 213. Manusia hidup saling membantu sebagai satu umat, yaitu sebagai suatu komunitas yang memiliki persamaan dan keterikatan sebagai fitrah manusia yang ditetapkan Allah. Jadi, umatan wahidah adalah suatu umat yang bersatu berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengacu kepada nilai-nilai kebijakan. Umatan wasatan. Istilah ini mengandung makna masyarakat ideal. Istilah ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Konsep posisi tengah atau umatan wasatan ini menjadikan manusia mampu memandukan aspek material dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Khairu ummah, istilah ini ditafsirkan sebagai umat terbaik atau umat yang unggul. Terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 10. Definisi khairu ummah dari Quran surat Ali Imran dapat ditarik kesimpulan
dengan melihat kriteria yang disebutkan pada ayat itu. Yang pertama, menyuruh kepada ma'ruf, menyeru kepada kebaikan. Yang kedua, mencegah dari yang munkar. Ketiga, beriman kepada Allah. Jadi khairu ummah adalah bentuk ideal sebagai masyarakat Islam yang ditunjukkan dalam identitas sebagai muslim dengan integritas keimanan, kontribusi positif terhadap manusia lain secara universal, dan perjuangan pada kebenaran dengan aksi amar ma'ruf dan nahi munkar. Terima kasih untuk Resta atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya tentang Faidatun Thayyibah. Istilah ini dapat ditafsirkan sebagai negeri atau daerah yang baik. Dalam Quran Surat Saba ayat ke-15, istilah ini lebih mengarahkan pada pengertian yang menunjukkan tempat, bukan pada kumpulan orang atau masyarakat. Namun, masalah ini harus tetap dimunculkan pada materi masyarakat Madani, karena Baidatun Thayyibatun adalah sebuah tempat yang di dalamnya ada masyarakat yang baik, unggul, dan ideal. Oleh karena itu, ketimpangan dan kesenjangan sosial ekonomi di antara warga bangsa ini harus diatasi, sehingga Baidah Tanbiyah sulit direalisasikan. Sikap peduli, saling empati, dan simpati, gemar tolong-menolong kepada sesama harus menjadi karakter yang mulia bagi para pemimpin negeri dan mereka yang hidup berkecukupan. Untuk materi selanjutnya, yakni ciri masyarakat yang ideal. Poin nomor 1, yakni beriman. Dalam hubungan dengan ciri masyarakat yang ideal dalam Al-Quran, iman yang dimaksud adalah keimanan yang diajarkan Al-Quran dan hadis, atau yang sering dikenal dengan rukun iman. Ciri masyarakat yang diidealkan oleh Al-Quran adalah sebuah masyarakat yang di dalamnya adalah orang-orang yang sepenuhnya beriman. Keharusan manusia mempunyai iman, baik dalam kehidupan individu maupun bermasyarakat. Poin kedua adalah amar ma'ruf. Dapat diartikan memerintah atau mengajak pada kebaikan, baik dalam bertindak dan berperilaku atau tutur kata. Hal yang perlu diartikan dalam istilah ma'ruf yang disebut dalam Al-Quran adalah suatu nilai kebaikan. Kebaikan tersebut adalah hasil kesepakatan bersama dari anggota masyarakat yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Poin nomor 3 adalah nahi munkar. Dalam konsep syariat, diartikan sebagai segala sesuatu yang melanggar norma-norma agama dan budaya atau adat istiadat dalam suatu masyarakat tertentu. Istilah ini selalu bersanding dengan istilah sebelumnya, yaitu amar ma'ruf. Itu menunjukkan bahwa semua kebaikan serta sifat baik-baiknya sebagai suatu yang memiliki kebaikan. Sebaliknya, istilah dari munkar ini menunjukkan bahwa semua dosa serta kejahatan manusia sebagai suatu yang jahat. Mungkin sekian untuk presentasi kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.